Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Mari lambaikan tanganmu, katakan shalom. Kami mengundang setiap kita boleh bangkit berdiri. Dan dengan hormat kami mengundang yang bagian yang ada di belakang, Bapak Ibu yang ada di belakang boleh maju ke depan. Sekali lagi dengan hormat Bapak Ibu yang ada di belakang boleh maju ke depan. Kita mengisi bangku yang ada di depan Bapak Ibu. Biar saudara-saudara kita yang terlambat boleh mengisi bagian di belakang. Sekali lagi dengan hormat Bapak Ibu yang ada di belakang boleh maju ke depan. Mari anak-anak muda, berapa banyak tempat ini anak-anak muda, lambaikan tanganmu. Anak-anak muda, mari maju ke depan. Sekali lagi. Haleluya. Luar biasa Tuhan. Kami mau menyambut Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Berapa banyak kita yang siap memuliakan nama Tuhan dari tempat ini, lambaikan tanganmu. Dan kami juga mau menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah yang saat ini sedang menyaksikan ibadah streaming melalui akun Facebook dan YouTube, dan seluruh para pendengar di gelombang radio 107,7 FM. Saya percaya kita tetap dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi kita yang mau memuji menyembah Tuhan di tempat ini, dari tempat ini lambaikan tangan dan berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu ya Bapak yang baik. Kami boleh bersuka cita ya Tuhan, karena kami diberikan kesempatan hari ini ada di rumah-Mu, memuji menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Dan saat ini Bapa yang baik, kami percaya Tuhan, saat nama-Mu ditinggikan di atas tahta-Mu, Engkau Allah yang akan ya Bapa menarik setiap jiwa-jiwa datang sujud menyembah kepada-Mu Tuhan. Dari tempat ini ya Tuhan, di rumah-Mu ini yang kudus ini Bapa yang baik, kami mau katakan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini sama seperti di surga ya Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan, kuasa yang sama ada di rumah-rumah ya Tuhan, ada dimanapun kami berada ya Bapa. Setiap umat-Mu Tuhan boleh menikmati Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, ada pemulihan, ada kemerdekaan, ada kemenangan Tuhan, akan Kau sediakan di tempat gunung-Mu yang kudus ya Tuhan, bagi setiap umat-Mu yang percaya dan berharap padamu ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap meninggikan nama-Mu Tuhan. Bagimulah segala pujian, bagimulah segala hormat, sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita yang siap memuliakan nama Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari siapkan hatimu di hadapan Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan akan dengan sembah-Mu tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Sebab hanya dekat saja ya Tuhan, hanya dekat-Mu,
Engkau menyediakan ya Tuhan. Engkau yang memberikan kelimpahan, kemenangan, pemulihan bagi kami. Mari katakan dengan imanmu bersama-sama. Hidupku memujimu, Engkau Allahku, mulutku tak selalu
Kami mau memuji-Mu Tuhan seumur hidup kami ya Bapa. Kami mau menyembah Engkau Tuhan dengan segenap jiwa kami ya Tuhan. Dan pagi hari ini ya Tuhan Yesus, saat kami meninggikan nama-Mu Tuhan, Kau Allah yang akan melawat setiap kami ya Bapa yang baik. Oh ralaba kata karalaba shikaralaba laba 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 shikaralaba laba 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 ya la la ya la ya la laba shate haleluya haleluya. Allah yang melakukan perkara yang besar atas seluruh kehidupan kami Tuhan.
Sungguh kami bersyukur buat pagi hari ini Bapa. Jikalau saat ini Tuhan Engkau membawa kami naik ke Gunung Kudus-Mu Tuhan, menikmati kebaikan dan kemurahan-Mu ya Allah. Dan kami percaya ketika kami datang membawa pujian penyembahan kami, maka Engkau akan membawa kami lebih dalam lagi di dalam hadirat-Mu untuk boleh menikmati Tuhan kemurahan-Mu yang besar. Dan kami akan beroleh kekuatan baru, kami akan beroleh semangat yang baru, gairah yang baru Tuhan. Bahkan Roh-Mu yang besar memenuhi setiap kami Bapa, untuk membuat kami semakin bergairah di dalam Tuhan. Dan kami kuat di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Sungguh Engkau luar biasa menuntun setiap umat-Mu Tuhan, untuk kami sampai kepada maksud dan rencana-Mu yang mulia. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Berkenanlah Engkau atas setiap ibadah kami Tuhan. Engkau menjamah setiap hati kami Bapa. Dan Engkau Tuhan Yesus yang membalut hati kami yang terluka. Engkau yang membuat kami sehat Tuhan. Engkau yang memberikan kesembuhan, kelepasan Tuhan. Bahkan berkat kelimpahan kami terima daripada Engkau ya Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dan pada saat ini Tuhan, jemaat-Mu Tuhan yang hadir pada saat ini bersepakat Tuhan berdoa. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Diberkatilah Indonesia ya Tuhan. Biarlah Tuhan kasih karunia Tuhan turun atas bangsa kami. Damai sejahtera-Mu mengalir atas bangsa kami dari Sabang sampai Merauke ya Allah. Engkau yang bertahta, Engkau yang berkuasa ya Allah. Biarlah atmosfer sorgawi ada di tengah-tengah negeri kami Tuhan. Berkati Tuhan bangsa kami, berkati pemerintahan kami Tuhan. Dari pusat sampai ke daerah Tuhan, turunlah kuasa-Mu atas setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Roh yang takut akan Tuhan, Engkau limpahkan bagi setiap mereka untuk mendapatkan Tuhan hikmat, pewahyuan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa buat Bapak Presiden kami, khususnya Bapak Presiden kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberi kekuatan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menguatkan rohnya ya Allah, menguatkan tubuhnya Bapa, untuk dia mendapatkan Tuhan pertolongan yang daripada-Mu Tuhan, untuk memimpin bangsa kami Tuhan. Berkati setiap jajarannya Tuhan, untuk bersama-sama Tuhan unity di dalam memberkati bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh Engkau luar biasa Tuhan. Dan kami percaya untuk saat-saat yang terjadi hari ini Tuhan, pandemi yang sedang terjadi Bapa, kami berdoa ya Tuhan. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Allah turun atas negeri kami Tuhan, memberikan keamanan, kenyamanan dan perlindungan yang sempurna Bapa. Dan kami pada saat ini bersepakat berkata kepada COVID-19, diam dan tenanglah. Sebab Tuhan telah memandulkan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berkata, bagi setiap orang-orang yang sakit virus corona, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap kami Tuhan umat-Mu, Engkau lindungi, Engkau jagai Tuhan daripada virus ini Bapa. Berkati setiap para dokter Tuhan, berkati setiap para suster, bahkan setiap para relawan Tuhan yang melayani setiap orang-orang yang sakit virus ini Bapa. Engkau menjagai dan menguatkan setiap mereka ya Allah. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya berkat-Mu juga turun atas Tapanuli Utara Tuhan, tempat kami tinggal. Diberkatilah Tapanuli Utara Tuhan. Diberkatilah 15 kecamatan yang ada. Diberkatilah Bapak Bupati kami, bahkan seluruh jajarannya. Bahkan diberkatilah Tuhan gereja-gereja-Mu yang ada di Tapanuli Utara. Khususnya GBI Tarutung Kota kami berkata, berkat Tuhan turun atas gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih buat kesempatan yang baru yang Tuhan telah berikan bagi kami. Buat bulan yang baru ini Tuhan, kami percaya kami akan menempati tempat yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan kami percaya ketika kami menempatinya Tuhan, sesuatu yang luar biasa Tuhan Engkau sediakan bagi kami. Dan kami akan melihatnya, kuasa-Mu yang luar biasa, yang membuat kami terkagum-kagum dan terheran-heran Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Allah. Lebih lagi Tuhan Engkau bekerja lebih dahsyat lagi atas gereja-Mu, mengirimkan jiwa-jiwa baru bagi kami Tuhan. Dan kami akan bersama-sama di tempat ini memuji-muji, menyembah Engkau lebih lagi Tuhan, bersama para malaikat-Mu ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Lebih lagi Tuhan Engkau membawa kami Tuhan masuk dalam kediaman-Mu. Dan kami berkata Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Mari sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Semuanya kita berikan tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Haleluya. Saya percaya di tempat ini kita dipenuhi dengan sukacita daripada Tuhan. Amin. Berapa banyak kita yang bersukacita di rumah Tuhan? Lambaikan tanganmu. Mari berikan salam sehati satu dengan yang lain. Katakan, saya bersukacita. Selamat hari Minggu, saya sangat bersukacita di tempat ini. Haleluya.
kami memiliki iman ya Tuhan, bahwa hari-hari ini Tuhan akan semakin memelihara kami. Saat dunia tidak menentu, saat keadaan kami semakin kacau, saat keadaan tidak tahu harus kemana arahnya, tapi kami yakin dan percaya lewat iman yang ada di dalam kami, Tuhan akan tetap senantiasa memelihara kami dengan sempurna. Karena kami yakin dan percaya Engkau Bapa kami yang tetap senantiasa memelihara kami. Dan Engkau Bapa yang baik, tidak akan pernah Engkau memberikan ular ketika kami meminta ikan. Dan Tuhan tidak akan pernah memberikan kami batu ketika kami meminta roti. Tetapi Tuhan menyediakan segala sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Tuhan Engkau Allah yang ajaib, Tuhan Engkau Allah yang mulia. Engkau yang menuntun kami tetap senantiasa di dalam kehidupan kami ini, memasuki masa-masa new normal yang sekarang ini. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap senantiasa mengajari kami, untuk kami tetap senantiasa memiliki iman yang teguh, untuk kami tetap senantiasa memiliki hati yang tetap senantiasa bersandar kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Setiap kita yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Saya ucapkan shalom, selamat pagi bagi kita seluruhnya. Shalom. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan sepanjang minggu ini, amin. Amin. Puji nama Tuhan, memasuki yang namanya masa-masa yang baru menurut kita, dengan istilah new normal. Bagaimana kita membiasakan diri kita untuk bisa memasuki sebuah era yang mungkin sesuatu hal yang tidak wajar, tetapi kita dipaksa harus menerimanya dan melakukannya dengan protokol kesehatan. Tapi saya yakin dan percaya kita semua mampu untuk melewati masa-masa yang susah ini. Ketika dunia semakin kacau, ketika dunia tidak bisa menjamin daripada keberadaan kita seluruhnya. Tapi satu hal yang saya percaya, hari esok Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Amin. Karena kita tetap senantiasa bersandar di dalam hadirat Tuhan. Nah, sesuai dengan apa yang kita nyanyikan dalam lagu kita yang pertama tentang berbicara tentang Gunung Kudus, kita akan sama-sama buka dalam Mazmur 24 ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang keempat. Mazmur 24 ayat yang ketiga hingga ayat keempat, kita akan sama-sama membaca 2, 3, iya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Oke, puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu, memasuki sebuah keadaan yang seperti ini, memasuki sebuah keadaan yang tidak menentu hari-hari ini, beberapa saat yang kemarin, beberapa minggu yang kemarin saya sudah memberitahukan kepada kita semua. Sampai dari kemarin hampir 8 juta orang kehilangan pekerjaan, baik dirumahkan ataupun mau di PHK. Kita tidak tahu apakah itu akan menimpa kita atau apakah itu sudah menimpa kita. Kita lihat juga keadaan yang tidak semakin menentu, keadaan kacau di sana, keadaan juga kacau di sini. Tetapi satu hal yang saya yakin dan percaya, di waktu keadaan tidak bersahabat atau di waktu keadaan yang membuat kita kurang nyaman hari-hari ini, cuma ada satu tempat perlindungan kita, yaitu Tuhan Allah semesta alam. Amin Bapak Ibu. Kita tidak mampu untuk mengandalkan manusia. Kita sebagai warga negara Indonesia, kita tidak bisa mengandalkan pemerintahan kita untuk tetap senantiasa menyokong kehidupan kita dengan bantuan-bantuan yang ada. Enggak bisa, pemerintah juga terbatas. Kita tidak bisa sepenuhnya bersandar kepada seseorang yang mungkin kita bisa jadikan menjadi backingan kita. Enggak bisa. Bahkan firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Waktu kita hanya menggantungkan kehidupan kita ini kepada manusia, waktu kita menggantungkan kehidupan kita ini kepada yang namanya pekerjaan, sewaktu kita menggantungkan kehidupan kita terhadap sesuatu hal yang berbau dengan materi yang ada di dunia ini, Tuhan katakan terkutuk. Dan sewaktu keadaan badai datang menerpa, cuma ada satu tempat perlindungan kita, yaitu Tuhan. Dan di mana kita memperoleh yang namanya perlindungan yang daripada Tuhan? Bagaimana kita memperoleh yang namanya sesuatu hal yang membuat kita nyaman di masa-masa seperti ini? Tidak lain daripada naik ke atas gunung kudus Tuhan.
Gunung Kudus ini berbicara tentang apa Bapak Ibu? Kita banyak berbicara tentang bahwa Tuhan Engkau gunung batu kami. Gunung batu, boleh dikatakan gunung batu merupakan sebuah tempat yang boleh dikatakan sebuah perlindungan. Pada zaman dahulu kala, sewaktu orang-orang masuk dalam sebuah keadaan status buronan, kebanyakan mereka akan lari ke gunung-gunung batu karena ada guanya, tempat untuk berlindung. Sewaktu Daud pergi melarikan diri dari yang namanya kejaran Saul, dia pergi ke gunung batu di mana ada gua Adulam, di mana dia di situ untuk berlindung. Kepada orang-orang yang mungkin sedang dalam yang namanya pelarian dalam peperangan, mereka akan lari ke gunung. Di situ mereka mencari perlindungan. Waktu keadaan tidak menentu sekarang ini, satu-satunya pelarian kita cuma satu, yaitu naik ke Gunung Kudus Tuhan. Meminta perlindungan dari Tuhan semesta alam, meminta perlindungan dari Allah yang maha tinggi, yang empunya surga dan bumi, di mana Dia yang menciptakan segala sesuatu, dan tidak ada boleh yang terjadi di dunia ini tanpa seizin pribadinya Tuhan. Nah, siapa yang boleh naik ke Gunung Kudus Tuhan? Pemazmur berkata, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Sekali lagi, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Ada dua elemen di mana persyaratan sewaktu kita boleh meminta perlindungan dari Tuhan di masa-masa seperti ini, yaitu tangan yang bersih dan hati yang murni. Clean hands, pure heart. Tangan yang bersih, hati yang murni. Mungkin kita berbicara, tangan yang bersih itu berbicara tentang ya perbuatan-perbuatan kita yang baik. Tidak ada boleh yang namanya tipu sana, tipu sini. Iya, tetapi dibalik daripada semua itu kita akan kupas lebih dalam pagi hari ini. Apa sebenarnya dibalik daripada tangan kita ini? Dan kita sudah tahu hati yang bersih pasti persyaratan mutlak sewaktu kita menghadapi atau menghadap yang namanya Tuhan Allah yang Maha Kudus. Makanya Bapak Ibu sewaktu datang ke tempat ini beribadah, Anda berdoa dulu, Tuhan saya ingin memasuki hadirat Tuhan. Kuduskan, tahirkan saya supaya saya layak untuk menerima hadirat-Mu. Hanya orang yang kudus saja bisa menghadap yang Maha Kudus. Itu Tuhan kita. Tangan yang bersih dan hati yang murni. Nah, lewat daripada tangan kita ini, ada merupakan bagian daripada tubuh kita yang boleh dikatakan tanda kutip paling aktif dalam seluruh tubuh kita ini. Tangan yang paling aktif. Karena apa? Dengan tangan kita melakukan sebuah pekerjaan. Setuju Bapak Ibu? Nah, dengan tangan kita bisa membebat, kita bisa melukai. Dengan tangan kita bisa membelai seseorang yang kita sayangi atau yang kita cintai. Dengan tangan yang sama kita juga bisa memukul. Dengan tangan kita bisa membangun, dan juga dengan tangan kita bisa merobohkan. Tangan berbicara sesuatu hal yang berhubungan dengan kegiatan atau aktivitas kita. Semuanya mayoritas menggunakan yang namanya tangan. Alkitab berkata, perhatikan tangan kita. Apakah kita memakai untuk hal-hal yang baik atau kita memakainya dengan sesuatu hal yang merusak? Kita pakai tangan kita ini untuk sesuatu hal yang membangun atau yang merusak. Kita akan lihat di balik tangan yang baik, apa sih berkatnya Tuhan? Yang pertama, berkat jika menggunakan tangan dengan baik. Yang pertama adalah di tangan terletak umur panjang, kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayatnya ke-16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Di balik tangan yang baik, di balik tangan yang berbuat kebenaran, Tuhan sediakan berkat, yaitu umur panjang. Dan ada bonusnya, kekayaan dan kehormatan di balik tangan yang baik. Berkat yang kedua, bagi orang yang menggunakan tangannya dengan baik, kekayaan
berkat yang kedua, next, sebelumnya. Berkat yang kedua jika menggunakan tangan dengan baik adalah kekayaan diperoleh dari tangan yang rajin. Oh pasti. Amsal 10 ayat keempat. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Satu hal Bapak Ibu, dan semua juga orang tahu, dan bukan orang Kristen juga, semua juga sudah tahu. Orang yang malas jangan mimpi punya kekayaan. Orang yang malas bekerja jangan mimpi Tuhan berkati saya dengan berkelimpahan, sementara malas enggak. Dengan tangan yang sama, engkau bekerja untuk memberikan berkat bagimu atau untuk mendatangkan berkat bagimu. Dengan tangan yang sama juga, kita bisa meng-off-kan tangan kita ini supaya apa? Kita tidak memperoleh berkat. Berkat yang ketiga, waktu kita menggunakan yang namanya tangan yang baik adalah kekuasaan ada pada tangan yang rajin. Amsal 12 ayat ke-24, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Anak-anak muda, kalau ditanya sekarang apa cita-citamu? Tinggi-tinggi sekarang cita-citanya. Bahkan lebih mendetail. Kalau dulu, kalau misalnya zaman-zaman saya masih anak-anak, kalau ditanya paling banter dokter, presiden, apa segala macam. Kalau sekarang, saya mau jadi YouTuber, saya mau dari selegram, saya mau jadi begini, macam-macam yang namanya cita-cita. Tapi satu hal, cita-cita tidak akan pernah tercapai kalau tangan kamu adalah tangan yang malas untuk bekerja. Ketika seseorang mempunyai cita-cita, saya ingin Tuhan pakai. Kalau boleh saya bekerja begini, saya menjadi pemimpin. Bagaimana kita bisa menjadi seorang pemimpin kalau kita mempunyai tangan yang tidak baik? Ketika seseorang menjadi pemimpin tetapi tangannya dipergunakan dengan tidak baik, itu yang disebut dengan kediktatoran. Dan siapapun yang berada di bawah naungan dia akan merasa tersiksa. Karena apa? Tangan yang tidak baik dipakai untuk kekuasaannya. Dengan tangan yang sama kita melakukan hal yang baik, dengan tangan yang sama kita melakukan hal yang buruk juga. Semuanya pilihan ada di tangan kita masing-masing, ada di dalam hidup kita masing-masing. Firman Tuhan katakan orang yang naik ke gunung kudus Tuhan, persyaratannya apa? Yang bersih tangannya. Nah, ada 3 berkat yang kita sudah pelajari pada hari-hari ini. Nah, sewaktu kecil kita sudah dibiasakan untuk hidup bersih, ya kan? Anak-anak mulai dari sekolah PAUD diajari cuci tangan, apalagi masa-masa sekarang ini, ya kan? Tangan yang bersih, harus cuci tangan sebelum masuk ke tempat publik, ke tempat umum harus cuci tangan. Sewaktu kita masuk ke tempat ini harus cuci tangan dulu. Ya kan, sebelum makan cuci tangan, pergi dari sebuah tempat harus cuci tangan. Terkadang saya lihat orang di sosmed, kok saya satu harian ini dari pagi sampai siang, saya sepertinya sudah lebih dari 10 kali cuci tangan, tapi makannya cuma sekali ya. Karena sudah cuci tangan 3 kali sehari hanya untuk mau makan. Saya pernah lihat baca status seorang bapak, sian nasugo nga 10 hali cuci tangan, alik baru halio pediaja inat tamangan. Jadi sanaki cuci tangan itu dia mayate. Iya memang sekarang protokol kesehatan seperti begitu. Cuci tangan berbicara tentang perbuatan yang baik. Keberhasilan dan kegagalan itu ditentukan oleh tangan. Tangan yang rajin mendatangkan yang namanya keberhasilan, kekayaan. Nah, waktu kita sedang menjaga yang namanya tangan kita menjadi sesuatu hal yang baik, waktu kita menjaga yang namanya tubuh kita ini bersih, tangan kita ini bersih, banyak orang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Iya Bapak Ibu, kebersihan adalah sebagian dari iman. Karena apa? Secara logika, bagaimana kita mempunyai hati yang bersih kalau tubuh kita tidak bersih? Sekali lagi, bagaimana seseorang mempunyai hati yang bersih kalau tubuhnya tidak bersih? Bagaimana rumah bisa bersih di dalam kalau terasnya aja kotor? Setuju Bapak Ibu? Dan bagaimana kalau kerohanian kita,
kerohanian yang bersih kalau tubuh kita tidak bersih. Tidak ada yang seperti begitu. Waktu Tuhan katakan, siapa yang boleh naik ke gunung kudus Tuhan, itu berbicara tentang yang bersih tangannya, yang kelakuannya yang baik, yang menggunakan tangannya dengan baik, yang melakukan apa yang Tuhan suruh kepada dia dan itu yang dia perbuat. Dan dia tidak pernah sekali-sekali menyeleweng untuk mempergunakan tangannya ke dalam sesuatu hal yang tidak baik. Tubuh yang bersih, jiwa yang bersih, dan kerohanian yang bersih. Di luar daripada apa yang kita lakukan selama ini dalam protokoler kesehatan, pergi keluar harus menggunakan masker, cuci tangan, kalau boleh begini, kalau boleh begini, kalau boleh begini, semua dilakukan supaya kita terhindar dari yang namanya virus COVID-19. Tetapi di luar daripada itu semua ada satu hal yang sangat-sangat penting kita miliki, yaitu kita harus mempunyai kerohanian yang kuat. Masa-masa seperti ini, perhatikan Bapak Ibu, orang yang kerohaniannya diperkuat, mereka akan semakin kuat menghadapi masalah ini. Tetapi orang yang sudah pesimis dengan keadaan sekarang ini, mereka makin lama akan semakin lemah dalam kerohanian dan makin lama semakin tenggelam. Karena firman Tuhan dengan jelas katakan, di akhir zaman Tuhan akan semakin membuat perbedaan antara kambing dan domba. Tuhan akan semakin pilah sekarang ini. Saya kemarin banyak baca artikel ataupun pertemuan-pertemuan hamba-hamba Tuhan. Dari situ ketahuan bahwa hasil survei mengatakan sejak gereja sudah bisa dipergunakan kembali untuk tempat beribadah dengan new normal, tercatat bahwa hanya sekitar 50-60% saja yang datang kembali ke gereja. 50-40% itu kemana? Nggak ada yang tahu. Tapi satu hal, hari-hari ini Tuhan semakin membedakan dan memisahkan mana kambing dan mana domba. Mirip. Kambing antara domba mirip, sama-sama ngembek. Ukurannya sama, sama-sama. Yang membedakan apa? Kualitas, sifat, dan karakter. Kambing tidak pernah yang namanya digembalakan. Kalaupun digembalakan, kalau boleh hanya dikandangkan saja. Domba, dia tahu siapa yang menjadi gembalanya. Karena apa? Domba adalah jenis binatang yang harus digembalakan. Dibawa ke tempat oleh gembalanya, kemudian dijemput pulang. Dan kalau gembalanya manggil, dombanya kenal suara gembalanya. Demikian juga anak Tuhan, domba. Kita adalah domba dan Tuhan adalah gembala kita. Amin Bapak Ibu. Sewaktu Tuhan sedang memanggil kita, kita tahu siapa yang memanggil kita. Ketika Tuhan katakan lakukan ini, kita tahu bahwa kita adalah dombanya Tuhan. Kita tahu, oh Tuhan saya mengatakan seperti ini, gembala saya katakan seperti ini. Itu yang akan saya lakukan. Domba yang baik, dia tahu suara gembalanya. Apalagi bedanya kambing dengan domba? Kambing dan domba, coba bandingkan sifat daripada kedua binatang ini. Kalau badai datang, nggak usah badai, hujan datang, kambing akan cari perlindungan dan dia akan panik ke sana kemari. Makanya kambing mending dikandangin aja, nggak usah dikeluarin. Tapi domba, dia akan nyantai saja. Sewaktu hujan datang, peduli amat. Panas datang, dia nggak peduli. Dingin datang, dia nggak peduli karena bulunya lebat. Kemudian hasilnya dari kambing dengan domba beda. Kambing palingan hanya bisa kita peroleh yang namanya dari daging dan juga dari susu, ya kan? Yang terlalu banyak makan daging kambing, ingat kolesterol. Domba apa yang diproduksi? Daging, susu, kemudian bulunya dan kemudian tanduknya. Banyak yang diperoleh dari situ. Kalau kehidupan kita ingin menjadi kehidupan yang bermanfaat bagi Tuhan pencipta kita, ingat kita di golongan mana? Kambingkah atau domba? Sewaktu keadaan tidak menentu seperti ini, sewaktu badai datang menerpa, kita kocar-kacir ke sana kemari cari bantuan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kita ada di golongan mana? Sewaktu badai datang, siapa yang duduk dengan tenang? Nggak memanggil nama Tuhan. Tuhan, Engkau perlindungan saya dan Engkau gunung batu saya. Panik wajar, manusiawi.
Tetapi jangan kepanikan yang menjadi penguasa dalam kehidupan kita. Hari-hari ini kita ketahui, waktu pertama kali diumumkan bahwa corona sudah nyampe ke Indonesia, panik buying. Orang-orang rame-rame pergi ke pasar, borong semuanya. Masker nggak ada lagi kelihatan di mana-mana, panik. Hari-hari ini Tuhan semakin membedakan mana kambing dan mana domba. Nah, kita akan melihat bagaimana cara Tuhan bekerja sewaktu kita dekat dengan Tuhan dan sewaktu kita ingin memperoleh yang namanya perlindungan dari Tuhan. Yang pertama, Mazmur 73 ayatnya yang ke-23. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Ketika tangan kita ingin ditopang oleh Tuhan, gembala kita, satu hal yang Tuhan minta, dekat dengan Dia. Orang tua, perhatikan, waktu kita di tengah keramaian, anak kita bawa. Wajarkah orang tua pegang tangan anaknya? Wajar. Dan kalau tangan si anak ini lepas, kemudian si anak ini cari perlindungan di mana orang tua saya. Satu hal yang dia lakukan adalah harus mendekat kepada orang tuanya. Setuju? Dan sewaktu kita ingin memperoleh yang namanya perlindungan dari Tuhan, satu hal yang kita lakukan, kita harus dekat dengan Tuhan. Dekat berbeda dengan kenal. Sekali lagi, dekat sangat berbeda dengan hanya sekedar mengenal. Kita bisa hanya sekali seminggu ketemu dengan Tuhan di gereja dengan bermodalkan memuji dan menyembah Tuhan. Sekedar kenal boleh. Tetapi yang Tuhan inginkan dekat dengan Dia. Seperti apa dekat dengan Tuhan? Setiap hari kita ketemu dengan Tuhan. Bukan hanya 1 jam saja di gereja. Kalau kemarin 2 jam kita di gereja masih mending. Sekarang keadaan berbicara lain. 1 jam di gereja dalam 1 minggu. Apakah kita bisa menjamin kita dekat dengan Tuhan? Enggak. Bapak Ibu kita semua yang ada dalam ruangan ini, yang menjamin kita dekat dengan Tuhan adalah sewaktu kita bangun pagi dan sewaktu kita sampai kepada kita tidur pada malam harinya, seberapa sering kita menyapa kepada Tuhan. Seorang hamba Tuhan pada era-era tahun 1900-an, Smith Wigglesworth, hamba Tuhan yang sangat luar biasa, dengan karunia kesembuhan, bahkan beberapa orang dia bangkitkan dari orang mati, termasuk istrinya sendiri dia bangkitkan sewaktu istrinya meninggal. Tetapi istrinya malah protes, kamu ngapain bangkitkan saya, tugas saya sudah selesai, lagi lebih enak di surga, doakan aku lagi biar meninggal. Didoakan, udah pergi lagi istrinya meninggal. Yang dia katakan apa? Saya dekat dengan Tuhan, tapi saya harus bongkar rahasia saya. Rahasia saya adalah saya tidak pernah berdoa lebih dari 15 menit. Perhatikan, saya tidak pernah berdoa lebih dari 15 menit. Tetapi saya tidak pernah kecolongan 15 menit tanpa doa. Paham Bapak Ibu? Saya tidak pernah bisa berdoa lewat dari 15 menit. Tetapi 15 menit dalam waktu saya tidak akan pernah bisa lewat tanpa saya berdoa. Ini berbicara tentang apa? Kita dekat dengan Tuhan, punya komunikasi yang baik dengan Tuhan. Contoh Bapak Ibu mempunyai yang namanya smartphone, handphone, WA, setiap saat sama pacarnya mulai dari bangun pagi, halo say, selamat pagi say, begini-begini, macam tiap jam, tiap menit, bahkan tiap 5 menit kan, gimana? Kalau kalau nggak di mana? Oh gitu. Orang yang dekat seperti begitu. Apakah sesering itu kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan? Hanya orang yang dekat dengan Tuhan yang Tuhan akan pegang tangannya. Berikutnya, bagaimana penyertaan Tuhan atau cara Tuhan bekerja? Mazmur 37 ayatnya yang ke-23. 1, 2, 3 kita sama-sama baca. 2, 3 ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak Ibu, lewat ayat ini,
Manusia wajar nggak jatuh? Wajar. Ayat ini bahkan mengatakan kalau ia jatuh pasti dengan seizin Tuhan dan pasti dengan sepengetahuan Tuhan. Kita mungkin jatuh. Jatuh di dalam apa? Mungkin keadaan yang tidak baik. Jatuh dalam sebuah kondisi yang tidak enak. Jatuh dalam hutang piutang. Jatuh dalam kemiskinan. Jatuh dalam sakit penyakit. Tapi Tuhan katakan dia tidak akan sampai tergeletak. Karena apa? Tuhan menopang tangannya. Jatuh, jatuh. Tapi tidak akan sampai tergeletak. Karena apa? Tuhan menopang tangannya. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai sebuah keadaan yang sangat-sangat down. Membuat keadaan kita tidak berarti apa-apa lagi. Karena apa? Tuhan menopang tangan kita. Dia akan kasih yang namanya pengharapan. Sewaktu dunia katakan, oh kamu tidak ada harapan lagi. Tetapi satu hal, di tangan Tuhan ada harapan. Karena dia tidak akan pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Amin Bapak Ibu. Kemudian, bagaimana cara Tuhan bekerja? Mazmur 28 ayat keempat, ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka, balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Banyak orang menganggapan seperti gini, Tuhan itu gak adil. Saya sudah rajin ke gereja, saya sudah rajin berdoa, tiap hari saya baca Alkitab, setiap bulan saya bawa kembalikan persepuluhan saya. Kenapa hidup saya tidak lebih baik daripada tetangga saya yang tidak kenal Tuhan, yang tidak pernah ke gereja, yang tidak berikan persepuluhan, yang tidak ada kasih yang namanya persembahan. Kenapa hidupnya jauh lebih baik daripada saya? Kayaknya Tuhan itu gak adil deh. Banyak orang mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Kenapa saya sudah baik bekerja tapi malah orang lain yang dapat promosi yang pekerjaannya ya gak gitu-gitu amat. Mungkin kita ngomong seperti gitu. Tapi firman Tuhan katakan itu adalah bagiannya Tuhan. Tuhan katakan atau firman Tuhan di sini katakan ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka. Ada waktunya, ada saatnya mereka akan menerima ganjaran. Tetapi bukan dari kita, tetapi dari Tuhan. Stop untuk menghakimi, stop untuk membuat keputusan yang menurut kita, oh dia ini siap, oh dia ini begini. Penghakiman satu-satunya adalah milik Tuhan dan pembalasan satu-satunya adalah milik Tuhan. Tangan yang bersih, hati yang murni, hanya itu satu-satunya yang bisa naik ke Gunung Kudus Tuhan. Kita akan belajar dengan cepat bagaimana seorang Daud. Daud, waktu masih remaja, bahkan dia sudah hampir beranjak dewasa, kerjanya ngapain? Dia menggembalakan domba. Sewaktu Israel sedang berperang melawan orang Filistin, Daud diperkenankan pergi ke medan perang? Enggak, dia tetap disuruh untuk menggembalakan domba dan ngantar makanan sama abang-abangnya yang ada di medan perang. Apakah seorang Daud rela mengerjakannya? Dia rela mengerjakannya. Setiap hari mungkin dia harus ketemu dengan binatang buas, di mana setiap hari juga dia harus mempertaruhkan nyawanya hanya untuk menyelamatkan 2-3 ekor domba yang mungkin sedang diterkam oleh singa atau beruang. Tetapi dia lakukan itu dengan tangan yang bersih dan hati yang murni. Sehingga Tuhan percayakan bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan, Israel, ke dalam kepemimpinan seorang Daud. Kalau Tuhan ingin pakai dan Tuhan ingin berkati kita seperti Tuhan memberkati Daud, kita belajar dari seorang Daud. Di situ dikatakan ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Ini berbicara tentang pekerjaan Daud. Apapun yang dia lakukan dengan kecakapan, dengan ketelitian, dengan talentanya. Kalau Bapak Ibu bekerja dengan hal-hal yang sepele, satu hal yang ingin saya katakan, Kolose mengatakan, apapun yang kamu perbuatlah seperti engkau melakukannya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Di mana hari-hari ini banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga mereka melakukan pekerjaan yang mungkin sekecil mungkin hanya untuk mendatangkan pendapatan supaya bisa menyambung hidup. Tapi jangan banyak mengeluh Bapak Ibu. Lakukan itu dengan setulus hati, maka Tuhan akan memberkati kita sama seperti Tuhan memberkati Daud. Dengan ketulusan hatinya dan juga dengan kecakapan tangannya dia lakukan.
Yang terakhir Bapak Ibu, Mazmur 128 ayat pertama, di situ dikatakan nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Waktu kita melakukan dan pekerjaan kita dengan ketulusan, dengan bersih, sewaktu kita menikmati dengan apa yang kita peroleh, bukan dengan apa yang orang lain peroleh, bukan dengan apa yang kita tipu sana dan tipu sini. Waktu kita menikmati apa yang memang hasil keringat kita, Tuhan katakan keadaan kita akan semakin baik. Siapa yang bisa memperoleh keamanan, kenyamanan di dalam masa-masa situasi seperti ini, yaitu orang yang naik ke Gunung Kudus Tuhan. Siapa yang bisa naik ke Gunung Kudus Tuhan? Yang tangannya bersih dan yang hatinya murni. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan, bahwa kami tetap senantiasa bersekutu dengan Engkau, bahwa kami tetap senantiasa masuk ke dalam rencana-Mu. Ajar kami memiliki hati kami yang murni dan tangan kami yang bersih. Setiap perbuatan dan pekerjaan kami semuanya seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami melakukan pekerjaan kami sesuai dengan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Engkau tetap senantiasa menyertai kami dan menuntun kami ya Bapa. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, Tuhan selalu beriman dan angkat tangan selalu tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan bagi-Mu. Berapa banyak kita yang diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Dalam kata Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan sekali lagi. Haleluya. Kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kita akan persiapkan persembahan kita dan kita akan mengantarkannya nanti selesai ibadah. Kita akan mendengarkan beberapa sepekan. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pengumuman GBI Tarutung Kota Minggu 12 Juli 2020. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara jemaat yang datang beribadah di GBI Tarutung Kota. Dan juga selamat beribadah bagi jemaat yang saat ini beribadah online lewat Facebook maupun di radio 107,7 FM. Kita adalah satu keluarga dalam kerajaan Allah. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat mengikuti ibadah-ibadah selanjutnya. Kita akan memberikan persembahan setelah ibadah selesai. Bapak Ibu dapat memasukkannya ke dalam amplop yang telah disediakan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan di pintu keluar samping. Dan kami ingatkan kepada kita semua untuk tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Dan bagi jemaat yang beribadah di rumah secara online, dapat mengumpulkan persembahan dan juga bisa mengantarkannya ke tempat ini pada hari biasa, atau dapat juga ditransfer melalui rekening bank gereja. Berikut beberapa warta dan jadwal kegiatan sepekan di gereja kita. Mulai minggu ini Menara Doa berjalan seperti secara new normal dengan jadwal. Senin diisi oleh guru sekolah minggu pada jam 4 sore. Selasa diisi oleh kaum ibu jam 5 sore dan kaum bapak jam 7 malam. Rabu diisi oleh kaum muda atau youth jam 4 sore. Kamis dan Jumat diisi oleh pendoa dan jemaat umum yang ingin ikut serta pada jam 5 sore. Seluruh kegiatan Menara Doa diadakan di gereja dengan protokoler kesehatan. Pada hari Rabu akan diadakan ibadah mezbah keluarga atau family altar di tempat ini. Ibadah keluarga ini juga disiarkan secara live streaming di Facebook dan di radio 107,7 FM pada pukul 19.30 WIB. Kami menghimbau seluruh jemaat dan pengerja untuk ikut serta dalam ibadah ini. Dan seluruh FAA yang ada, silakan bergabung dalam ibadah ini juga. Pada setiap hari Sabtu akan diadakan doa puasa di tempat ini pada jam 10 WIB. Untuk jadwal ibadah raya minggu depan akan berjalan, diadakan sebanyak 3 kali ibadah, yaitu ibadah pertama pada pukul 8 WIB
Ibadah kedua pukul 9.30 WIB. Dan ibadah ketiga pukul 11 WIB. Seluruh ibadah akan disiarkan juga secara live di Facebook GBI Tarutung Kota. Radio Komunitas GBI Tarutung Kota di gelombang 107,7 FM. Dan khusus ibadah anak sekolah minggu belum dapat diadakan di gereja dan dapat mengikuti ibadah online Superbook streaming di channel YouTube Superbook Indonesia dan mulai pada pukul 6.45 WIB. Pengumuman terakhir, bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi, pelayanan khusus atau konseling dapat menghubungi kita di nomor yang tertera di layar Anda. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus, itulah yang akan tetap senantiasa memberkati, menyertai engkau dan bahkan memelihara hidupmu mulai dari pagi hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati oleh Tuhan, bersama dengan saya katakan amin. Bapak Ibu bisa keluar dari pintu samping sambil mengantarkan persembahan dan tetap menjaga jarak. Sekali lagi Bapak Ibu dapat keluar dari pintu samping dan mengantarkan persembahan di kotak yang telah tersedia dan tetap menjaga jarak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.